Apa yang 10 kalimat itu? Ihdahunna yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama tasbihan yang pertama. Asalnya itu zikir yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang kedua. Yang ketiga, satu yang ketiga itu la ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yang ketiga. Ar-rabi'atu yang keempat itu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima wal al-khamisatu yang kelima subhanun quddusur rabbul malaikati war ruhi. Satu yang keenam itu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. As-sabi'atu yang ketujuh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirata wal hayyul qayyum. Diganti domanya diganti fathah. Ya. Sebab wal hayyat itu jatuh setelah lafal, setelah huruf illa. Huruf illa itu huruf istisna, dan mustasna atau kalimat setelah huruf istisna itu harus ikut kepada mustasna ilaih. Mustasna ilaih di sini yang menjadi mustasna ilaihnya adalah Allah al-azim. Itu ada astaghfiru, aku memohon ampun Allah kepada Allah. Kenapa? Sebab menjadi maf'ul bih dari astaghfiru. Sedangkan al-azimah menjadi sifat dari Allah. Jadi al-azimah. Alladzi la ilaha illa itu nanti alladzi juga kedudukannya mansub. Hanya saja dia mabni alladzi begitu saja. Tapi sebetulnya ya mansub, kedudukannya nasab. La ilaha illa huwal hayy ini menjadi mustasna. Karena mustasna harus disebutin harokatnya mustasna ilaih, yaitu Allah dan tadi, sehingga nasab. Jadi harus wal hayya. Nah, kalau wiridan yang sholat Subhanalladzi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu ya. Ya dikoreksi sekalian. Ya kalau kayak ayat kursi itu emang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu. Sebab mustasna ilaihnya lawan pokoknya adalah Allahu. Kenapa Allahu? Sebab menjadi mubtada. Jadi marfu pakai harokatnya dhamma. Sana Al-Quran ini dulu dari zaman Nabi sampai zaman Sahabat itu yang enggak ada harokat. Apalagi harokat ini enggak. Ya. Baru tahun 59 Hijriah itu ada
tabi'in yang bernama Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali. Itu Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali man wada'an nuqab fil huruf, man wada'an nuqab alal huruf. Imam tabi'in yang meletakkan pertama kali titik-titik. Dulu sebelum tahun 59 Hijriah itu Quran gak pakai titik. Ba, ta, sa, ya, nun itu sama, dal sama, ro, za sama, sin, shin sama, shod, dot sama, to, dot, ain, bain sama semua, fa, tof sama. Karena gak ada titiknya. Baru setelah tahun 59 oleh Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali dikasih titik. Belum ada harokat itu. Baru pada tahun 174, 173 wafatnya itu Imam. Itu baru naruh titik-titik di situ. Nasi titik. Tapi di bukunya pada zaman Nawawi Islamiyah itu dibukukannya. Yang dibukukan pada zaman yang mulai zaman Sahabat Abu Bakar, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, baru terbukukan terkualifikasi seperti ini. Jadi bukukan surahnya, juznya itu zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Belum pakai titik, masih belum pakai titik. Baru Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 59 itu baru dikasih titik. Belum ada harokat. Baru di tahun ada Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang wafat tahun 173 Hijriah, itu baru wabah asyakal alal huruf, nasi harokat, baru pakai harokat. Nah kalau itu zaman tahun 173 wafatnya beliau. Sampai sekarang di pesantren-pesantren itu nggak pakai harokat, bisa masih. Nah ini makanya penting buat pengurus NU, wajibnya pengurus NU untuk ngaji Amsorof, ya, biar bisa baca kitab-kitab salaf yang nggak pakai harokat, itu masih nggak pakai harokat meskipun udah ada titiknya. Wajib untuk pengurus NU ini lagi alami. Nah itu tahun belum ada yang tajwid itu, belum ada. Baru ada Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam Al-Khorasani wafat tahun 224. Terus ada Imam Az-Zahid Al-Haqqani tahun wafat tahun 325. Itu naruh ilmu tajwid, baru mulai ada idgham, iqlab, ada mad lazim, ada mad wajib, ada mad jaiz. Mad lazim juga ada yang mufakhal, ada yang mukhaffaf. Baru nanti udah mulai ada mufakhamah, muraqqaqah, cara baca roh itu muraqqaqah atau mufakhamah atau tarqiq atau tafhim. Kalau ketemu huruf istilah harus cara baca rohnya kayak gimana. Itu mulai ada di tahun itu 300-an itu. Jadi tajwid itu ya bid'ah. Jadi tajwid itu bid'ah. Ya. Belajar ilmu tajwid memang hukumnya sunnah dan itu bid'ah. Maksudnya sunnah adalah sunnah yang hasanah gitu. Nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah itu tajwid. Tapi baca Quran nggak pakai tajwid malah jadi dosa. Ya, jadi orang yang nggak bisa baca Quran ya jangan baca Quran, malah jadi dosa doang. Kalau mau dapat pahala dari Quran, itu dengerin aja, ikut semaan. Jadi meskipun nggak bisa baca, tetap bisa dapat pahala dari Quran. Kalau baca maksain panjang pendeknya harusnya 2 harokat jadi 3 harokat, mati buat utama 2 harokat malah jadi 6 harokat dan bukan di akhir gitu kan. Innahu kana tawwaba, karena buatnya nanti ragu akhirnya jadi harokat nanti buatnya.
Jadi malah kacau, ingin dapat pahala malah jadi dosa nanti. Ya. Nah, makanya kita dengan mustajab aja dah, meskipun nggak bisa baca tapi tetap dapat pahala dari Quran. Kemudian mustajab saya terus ya. Amin. Nah, suaminya juga saya terus. Ya. Oh iya. Iya. Kalau laginya kuat ya sehat. Itu tadi ya. Tajwid itu bid'ah, harokat itu bid'ah, titik itu bid'ah. Makanya ada nanti istilah ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang jelek. Kalau ada orang yang bilang setiap yang bid'ah dolalah, setiap dolalah neraka, itu nanti belajar namu sorof tuh belum ada kata-kata. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu kata-kata kullu itu nanti diingin lagi dibahas pakai ilmu nahu sorof. Makanya saya sebagai ngaji nahu sorof. Lanjut. Itu yang nomor 7. Wiridan yang ke-8, Adzaminatu yang ke-8 itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Ke-8. Atas yang ke-9 itu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Al-Asyratu yang ke-10 Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Lanjut, qawluhu takarrar, ulang-ulangkanlah, ulangi terus. Kulla wahidatin, setiap satu wiridan ini min hadil kalimati, dari kalimat-kalimat ini, imma atau marotain, baik itu diulang baik 100 kali, imami atau marotain baik 100 kali ulanginya, au sab'ina marratan atau 70 kali, au asyra marratin atau 10 kali. Bahwa yang 10 kali, kalau mengulanginya 10 kali itu aqallu, paling minimal. Liyakun al-majmu' min'atan, supaya kalau minimal 10 ada 10 wiridan, berarti minimal ada 100 wirid yang kita baca. Walazim, dan teruskanlah, tetepin ini hadil awroda, wiridan-wiridan ini. Dan yang penting ini wala tatakallam, dan jangan ngobrol, jangan ngomong qabla tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Ini sebab nanti ada ada kesunahan kita wirid pada subuh itu di tengah-tengah wirid jangan diselingin dengan obrolan dengan omongan lain. Ya. Wafil khabari, maka itu terdapat di dalam hadis anna dalika, bahwa sesungguhnya wiridan ini itu afdalu, lebih bagus, kita manilitobih, lebih afdal ketimbang memerdekakan 8 budak min waladi Ismail, dari keturunan anaknya Nabi Ismail. Memerdekakan budak, 8 budak dari anak-anaknya Nabi Ismail. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalamu, semoga atas Nabi kita
kita Nabi Muhammad dan atas Nabi Ismail alaihi salatu wassalam rahmat dan takdir serta keselamatan. Akni yakni atau akni menekankan aku kata Imam Ghazali al-istighalah menyibukkan diri dipikir dengan pikiran ini ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari min ghairi ayyatakhallala kalamun tanpa diselingi dengan ngobrol atau ngomong-ngomongan. Ini kata Imam Ghazali. Kita ada mengabai dulu syamsi ila zawali wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita doa karena ini halal bihalal, kita mohon atas nama pengurus MWC semuanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya minal aidin wal faizin wal maqbulin doa wa antum bi khair. Sama ada lagi Ustaz minal aidin ucapan Idul Fitri. Idul Fitri itu bahasa Arab itu artinya itu artinya hari raya. Hari raya. Maka kita sering menyampaikan kembali kepada fitrah gitu. Ya, kembali ke Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Ya boleh aja sih diartikan kayak gitu secara istilah. Ya, istilahan boleh-boleh aja karena orang yang puasa Ramadan itu udah diampuni segala dosanya di masa lalu sehingga kayak nggak punya dosa. Cuma kalau ditambahin seperti baru dilahirkan kembali oleh ibunya, nah itu rugi kita. Karena kalau bayi yang baru lahir kan memang nggak punya dosa, tapi sekaligus nggak punya catatan pahala. Nah kalau kita kan Idul Fitri dosa kita dihapus, pahala dicatat kan. Jadi ya rugi juga. Artinya Idul Fitri kembali fitrah itu ya artinya diampuni udah dosa kita. Tapi kalau secara lugah dan secara bahasa, secara etimologis bahwa Idul Fitri itu artinya itu hari raya perayaan, Al-Fitri itu sarapan artinya. Bahasa Arabnya itu sarapan. Karena setelah 30 hari kita nggak pernah sarapan. Sehingga pas Idul Fitri kita udah bisa merayakan hari sarapan. Nah, ini itu sebetulnya nih secara luar dan bahasa. Makanya kalau orang puasa juga iftar namanya al-fitur itu juga baru buka puasa, buka makan buka gitu, karena habis puasa sarapan ibaratnya. Breakfast itu maksudnya adalah memecah dari puasa sarapan. Jadi Idul Fitri artinya sebetulnya merayakan hari sarapan. Seperti itu secara bahasa logam. Supaya nggak tercampur antara makna logam dan makna istilahan. Nah, kalau takjil itu adalah kesunahan orang berpuasa, disunahkan untuk cepat-cepat buka, cepat-cepat sarapan. Takjil fitri itu sunnah. Jadi takjil itu buru-buru, artinya segera, buru-buru. Secara bahasa takjil itu adalah secara bahasa takjil itu artinya buru-buru, cepat-cepat, buruan. Takjil fitri, buruan buka, buruan sarapan. Meskipun masih kuat nyampe isya, nyampe malam, tapi tetap sunnah untuk buka dulu, buru-buru buka dulu. Nah itu takjil, artinya takjil. Cuman secara istilah takjil itu diartikan sebagai gorengan, ya. Luar takjil itu nyari gorengan, gitu. Nyari gorengan. Nggak apa-apa, secara istilah mah orang setiap hari bisa pakai kayak gitu. Cuman secara bahasa takjil itu artinya buru-buru, cepetan buka. Nah itu artinya takjil. Jadi ya, iftar atau bukur atau takjil atau Idul Fitri itu beda. Nanti Idul Adha ada. Idul Adha itu artinya adalah dari kata ada yang Idul Idah. Kalau yang kembali yang artinya
balik itu ada ya'udu audan. Beda. Kita nyebutnya Idul Fitri bukan Audul Fitri, tapi Id yang artinya hari raya. Jamaknya A'yad, hari raya. Nah, seperti itu. Ini secara bahasa aja loh kan. Kalau mau istilahin buat secara istilah kami istilah apa aja nggak apa-apa. Sementara kembali Idul Adha adalah hari raya penyembelihan. Masa kembali ke sembelihan ibaratnya kembali disembelih enggak gitu. Artinya jadi hari raya. Demikian. Terus kemudian ini kita minta dari pengurus NWC-nya ada. Terus nanti atau Banom untuk kasih sambutan sebelum pulang silakan. Yang pertama kita minta Pak Sekretaris silakan Pak Sekretaris yang sampai nama dialami. Minta maaf kali karena sering disalah ketik karena Banom silakan Ketua PAC Ibnu. Nah, ayo kami bergerak ini Komandan Banser Kasat Kollegium. Ya, sini.